Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lara. Saat ini saya itu kuliah S2 di FKM. Jadi kebetulan ini saya punya hasil catatan atau risetku sebelum saya masuk kuliah yang saya mau sharing, siapa tahu ada yang membutuhkan. Jadi kemarin saya itu riset di dua kampus, yaitu FKKM KUGM dan FKM Unair. Jadi di sini saya akan paparkan mengenai hasil risetku. Ingat, hasil risetku ini di bulan Januari 2024, sedangkan sekarang kan 2025. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, kalau di FKKM KUGM, dia itu punya biaya SPP 15 juta selama per semester. Yang artinya dia butuh 60 juta dengan estimasi waktu 2 tahun untuk biaya kuliah. Itu di luar biaya penelitian dan lain-lain. Kemudian di FKKM KUGM itu dia ada beberapa minat. Jadi ada manajemen rumah sakit, kemudian ada kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan, kemudian sistem informasi kesehatan, dan kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan. Nah, untuk FKKM KUGM itu, sepengetahuan saya, dia itu dibagi ke dalam 4 gelombang untuk waktu-waktu masuknya atau waktu pendaftarannya, dimana syarat-syaratnya itu ada ijazah, kemudian transkrip nilai, sertifikat dan PT untuk lulusan kampus kita sebelumnya, kemudian tes potensi PAPS UGM. Di UGM itu ada tes TPA atau tes potensi akademik, yang penyelenggaranya UGM itu namanya PAPS dengan skor 450, dan TPA PLTI 450 atau TPA Bappenas 450. Dan untuk tes bahasa Inggris bisa pakai ASEP. ASEP ini dari UGM dengan nilai 149, dan TOEFL PLT 401, kemudian IELTS 4,0, IBT TOEFL 30, dan ITP TOEFL 400. Oh, kalau teman-teman juga tes TOEFL dari luar, pastikan kalau lembaganya teman-teman yang di tes TOEFL itu betul-betul sudah terdaftar, karena ada lembaga yang tidak terdaftar. Kemudian yang keenam itu rekomendasi dari 2 orang yang mengenal mahasiswa. Jadi misalnya dari atasan tempat bekerja dan dosen yang sebelumnya mungkin dosen di S1, seperti itu. Kemudian syarat khusus itu memproyeksikan keinginan dari mahasiswa itu sendiri dan proposal penelitian. Jadi ada proposal penelitian yang akan dilakukan. Jadi mungkin diproyeksikan kita tuh mau rencananya apa, biar ada gambaran gitu. Terus yang ke-8 surat izin belajar, dan yang 9 pernyataan keaslian dokumen. Jadi sepengetahuanku, correct me if I'm wrong, setelah tes berkas atau masukan berkas, nanti ada tes wawancara dulu. Kemudian setelah tes wawancara baru akan ada pengumuman hasil apakah kita lulus atau apakah kita diterima atau tidak jadi mahasiswa baru di FKKM KUGM. Seperti itu. Di sini saya juga melakukan riset atau membandingkan informasi yang masuk itu dengan FKM Unair. Jadi untuk pembiayaan itu di sini ada UKS 9 juta, UKA 10 juta. Jadi uang semesternya itu kalau saya tidak salah ingat, UKA ini dibayar sekali. Kemudian uang kuliah semester itu akan dibayar per kelanjutan. Jadi di sini nanti kalau berdasarkan catatanku ini, perhitunganku yang lama itu didapatkan untuk kurun waktu 2 tahun itu kurang lebih untuk biaya semester itu 49 juta. Oh iya, dan satu lagi, ada biaya matrikulasi sebesar 2 juta. Jadi untuk teman-teman yang di luar perkuliahan kesehatan itu bisa masuk kuliah di FKM Unair kalau memang ada relevansinya, maksudnya ada nyambungnya. Saya contohkan kayak
AKK tuh minatnya MPKPK, itu kan teman-teman dari ekonomi bisa masuk, tapi ada biaya matrikulasi. Itu kalau saya tidak salah sebesar 2 juta di semester 1. Jadi matrikulasinya hanya di semester 1. Kemudian untuk syaratnya itu ijazah S1, akreditasi kampus dari Ban PT, kemudian surat izin belajar dari atasan, surat keterangan berbadan sehat, kemudian ada tes TPA, bahasa Inggris, dan wawancara. Jadi kalau yang saya ketahui sendiri untuk FKM UNER itu dia punya 5 gelombang untuk S2 dan biasanya hanya ada di semester ganjil, di semester genap tidak ada. Kemudian sama seperti UGM tadi, dia itu punya rencana pra-proposal. Jadi kita membuat pra-proposal yang rencananya nanti seperti apa. Jadi isinya itu kurang lebih sama seperti di S1 teman-teman. Jadi ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, manfaat, tujuan, ada tinjauan pustakanya, kemudian metode penilaian yang akan dipakai nanti kira-kira seperti apa, dan daftar pustakanya. Nah selanjutnya untuk jalurnya, kalau waktu itu ada 2 jalur, yaitu jalur tes tulis dan non tes tulis. Untuk tes tulis ini kita akan tes tulis tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Waktu itu bisa secara daring. Untuk sekarang saya kurang tahu apakah bisa secara daring atau tidak. Dan ada yang kedua, waktu itu saya mengikuti tes non tulis, yaitu tes TPA, di mana tes TPA ini bisa pakai skor dari TPA Bappenas atau TPKA ACC UNER, atau tes TPA yang dari UNAIR dengan skor lebih dari sama dengan 450. Waktu itu saya mengikuti tes TPA dari UNER secara online. Dan yang ketiga, dan kita harus punya TOEFL. TOEFL ini seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus pastikan kalau lembaga yang teman-teman ikuti ini TOEFL-nya itu diakui, karena ada banyak lembaga yang belum terakui. Jadi TOEFL ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan secara online, bisa juga mengikuti di UNER itu sendiri atau di tempat lain. Jadi teman-teman harus pastikan itu ya. Dengan UNER minta skor itu sekitar 450 sama dengan 450, lebih dari sama dengan. Jadi kalau untuk UNER itu saja. Jadi waktu itu saya pribadi setelah menimbang-nimbang dan memutuskan, saya mendaftar di UNER, di gelombang 1 di UNER. Kebetulan saya sudah punya tes TOEFL dari tahun sebelumnya dan masih berlaku, makanya saya mengambil jalur tes non tulis. Kemudian waktu itu seingat saya ambil tes lagi TPA secara online, kemudian dimasukkan, hasilnya juga langsung keluar di hari itu juga setelah selesai tes. Karena tes itu tidak ada setiap hari ya, tes itu dibatasi. Waktu itu tesnya itu waktu itu saya mengambilnya online dan dilaksanakan di hari Sabtu. Kemudian setelah memasukkan berkas, kemudian berkasnya diterima dan akan dihubungi lagi untuk tes wawancara. Kebetulan pada saat itu saya wawancara secara online. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang bagaimana mendaftar di pasca sarjana S2 AKK, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Atau ada pertanyaan lain tentang S2 AKK, nanti bisa di komen di kolom komen. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.